Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali arsa sekalian, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap produktif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat kompos sebagai salah satu media tanam dari tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama yang ditanam di dalam polybag ataupun juga di dalam pot. Bagaimana proses pembuatan kompos kali ini? Tonton terus video ini hingga selesai. Dalam pembuatan kompos kali ini, kita tidak menggunakan bakteri fermentasi yang dijual di toko-toko pertanian seperti halnya E4. Tetapi kita menggunakan mikroorganisme lokal atau yang sering disebut dengan mol yang merupakan hasil fermentasi dari air cucian beras dan juga nasi basi. Untuk mempermudah takaran mol dalam kesempatan kali ini, saya menggunakan gayung dengan kapasitas kurang lebih 1,5 liter. Yang kemudian dituangkan ke dalam ember dengan kapasitas kurang lebih 10 liter. Sebelum menambahkan air kolam ikan ke dalam mol, maka sebaiknya kita tambahkan terlebih dahulu gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kemudian baru dituangkan air kolam ikan atau air apa saja sepanjang tidak tercemar dengan zat-zat kimia dengan perbandingan 1:5. Diaduk hingga rata dan kemudian ditutup dengan rapat menggunakan plastik dan ditempatkan di tempat yang teduh sehingga tidak terkena sinar matahari dan juga tidak terkena hujan selama 1 hari atau 1 malam. Hal ini berfungsi agar memperbanyak mikroorganismenya sehingga proses penguraian kompos semakin lebih cepat. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa hasil fermentasi dari air cucian beras dan juga nasi basi tidak hanya berfungsi sebagai pupuk organik cair, tetapi juga sebagai mol, mikroorganisme lokal, yakni bakteri pengurai dalam pembuatan kompos dan juga fermentasi kotoran hewan. Sekarang sekalian, inilah hasil fermentasi kita dalam waktu 1 malam yang kemudian mol ini dapat atau siap untuk kita pergunakan sebagai bahan pengurai dalam pembuatan kompos. Sekarang sekalian, ini adalah pojok kompos yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 mingguan yang lalu. Yang setiap minggunya selalu saya kontrol atau saya cek kelembapan dari media komposnya. Bagaimanakah hasil pembuatan kompos kita selama 3 minggu ini? Mari kita lihat secara bersama-sama.
Kalau kita lihat proses pembuatan kompos selama 3 minggu ini, media komposnya sudah mulai terurai. Bahkan pohon pisang yang semula tidak dibuat kecil-kecil atau tidak dicacah, kini sudah mulai hancur. Begitu juga halnya pada media kompos lainnya. Nah, sekarang sekalian, langkah selanjutnya kita akan aduk media kompos ini sehingga tercampur dengan rata, yang kemudian akan kita siram dengan air agar terjadi kelembapan yang stabil dan sempurna pada media komposnya. Hal ini menjadi penting dalam proses pembuatan kompos karena bakteri pengurai tidak akan bisa bekerja secara maksimal ketika media kompos itu terlalu kering atau terlalu basah. Kemudian selanjutnya akan kita tambahkan mol agar proses penguraian kompos ini akan berlangsung dengan cepat dan menghasilkan kompos yang baik. Langkah selanjutnya, media kompos ditutup dengan terpal dan pastikan tertutup dengan rapat sehingga tidak ada celah udara yang masuk, begitu juga sinar matahari maupun juga air hujan. Sekaliarsa sekalian, kali ini kita akan melihat hasil pembuatan kompos kita selama kurang lebih 5 minggu yang lalu. Jika kita perhatikan, media kompos ini hampir terurai dengan sempurna
Bahkan bahan-bahan yang ada pada kompos ini sudah mulai tidak terlihat bentuknya karena sudah mulai hancur. Berhubung media komposnya sudah hampir jadi dan juga cukup lembab, maka tidak perlu lagi kita menambahkan mol dan juga menambahkan air. Tinggal kita tutup kembali dan kita akan menunggu kurang lebih 1 minggu atau sampai 2 minggu kemudian, maka kompos ini sudah siap untuk kita gunakan sebagai bahan media tanam bagi tanaman kita. Demikianlah sekali arsa sekalian proses pembuatan kompos pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.